wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, ini Ramadan tinggal berapa hari lagi? 13 hari lagi. Masya Allah. Tinggal semingguan Pak ya. Berhubung semakin kita dekat dengan Ramadan, maka saya bawakan tema tentang puasa. Ini ada sebuah kitab. Kitab ini berjudul Maqasidus Shaum, ditulis oleh salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Beliau Izzuddin bin Abdissalam yang lahir kurang lebih abad 7 Hijriah. Dan uniknya beliau justru mulai belajar agama itu di usia yang tidak muda, sekitar 30 tahun. Karena beliau ketika masih kecil itu termasuk orang yang miskin, yang kalau di kita ya ekonominya menengah ke bawah. Jadi serak kober jenenge sinau. Wis iso urip wae alhamdulillah. Tapi justru ketika sudah menginjak usia 30-an, beliau dapat hidayah dan akhirnya serius untuk mempelajari agama. Jadi nek saiki ana wong kok wah usiaku wis akeh serak kebersinau, itu lah ini justru ada seorang ulama besar yang mulai belajar agamanya itu di usia 30-an. Dan belajarnya dari dasar lagi, dari nahwu, dari sorof, dari balaghah, tafsir, tarikh, dan lain sebagainya. Selama kurang lebih 30 tahun beliau belajar sampai mendapat julukan Sultanul Ulama atau rajanya para ulama di zamannya. Nah, beliau punya karangan yang sangat banyak. Salah satunya ini, Maqasidus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Faqih Al-Imamul Alim As-Sayyidul Fadil Muftil Muslimin Baqiyatus Salafis Shalih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafidhallahu wa abqahu radhiyallahu ardhah bimanihi wa karamihi. Beliau mengawali kitabnya dengan bab fi wujubis shaum atau tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu, lalakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wa madhabul jumhur annalladzi kutiba alal umami qablana mutlaqus shaum. Ulama sepakat bahwa puasa dulu itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi puasa itu dulu ya hampir setiap bulan puasa. Qala ad-Dhahak, berkata ad-Dhahak, lam yazalis shaum ma'rufan min zamanin Nuh alaihi salam. Bahkan puasa itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Adam belum ada syariat. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diturunkan ke bumi
belum ada syariat. Meskipun sudah disebut nabi, tapi beliau tidak membawa ajaran apapun. Nah, di zaman Nabi Nuh sudah mulai ada syariat, sudah ada perintah. Wa kanatil arabu ta'rifus siyam. Orang-orang Arab sudah mengenal puasa. Wa yatahannasu minhumul ba'du fi Ramadan, dan di antara mereka ada yang mengkhususkan diri puasa di bulan Ramadan. La'alla dzalika min baqaya syariati Ismail wa bihi alaihi salam. Dan barangkali itulah sisa-sisa ajaran syariat Nabi Ismail dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Fajal Islamu, kemudian datanglah Islam bima zadahu wa bayyanahu min syara'ihi, yang kemudian menyempurnakan syariat ini dalam aturan-aturannya. Nah, di sini disebutkan bahwa kita berpuasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kalau dari segi bahasa dari kata ittaqa yataqi. Ini kita belajar saraf sedikit ya, Bu. Ittaqa yataqi ala wazni ifta'ala yafta'ilu. Itu bentuk kata atau pola kata yang sudah ditambahi. Aslinya adalah fa'ala, kemudian ketambahan alif dan ta jadi ifta'ala. Aslinya waqa, kemudian ketambahan alif dan ta jadi ittaqa. Waqa yaqi wiqayatan. Barangkali di antara jamaah ada yang pernah dengar al-wiqayatu khairum minal ilaji. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka yang dimaksud tatakun di sini adalah kita mencegah diri kita supaya tidak masuk neraka dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Allah menyuruh kita berpuasa, mewajibkan kita untuk berpuasa supaya kita tercegah, terhindar dari api neraka. Jangan masuk neraka terus baru ke surga. Karena kalau udah masuk neraka bisa balik ke surga tapi sakit, nggak enak. Tapi nek kita nggak masuk neraka langsung ke surga itu pasti lebih enak. Nah, caranya gimana? Caranya dengan puasa di bulan Ramadan. Itu salah satunya. Wa fi shahihaini, dan disebutkan di dalam kitab Shahihain. Shahihain itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala bunyal islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, di atas 5 hal. Yang pertama ala anta budallaha wa takfura bima dunah. Yang pertama adalah menyembah Allah dan kufur kepada selain Allah. Berarti kita menyembah hanya kepada Allah. Selain Allah kita tidak menyembah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Akhrajahu Muslim. Fil iman, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini di bab imam, bab arkanul Islam wa da'imihi al-idham. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Kita terangkan kepada orang-orang, kepada saudara, kepada orang-orang yang belum tahu bahwa kewajiban puasa itu sudah ada sejak Nabi Nuh. Cuma puasanya tidak hanya di bulan Ramadan, melainkan di seluruh bulan. Kemudian ketika Islam datang, puasa yang wajib itu hanya di bulan Ramadan, cuma 1 bulan. Ini harus
harus ngerti ini Bu, sebagai pengetahuan dan sekaligus sebagai kita landasan ketika beramal. Jangan sampai kita beramal hanya sekedar ikut-ikutan. Al-Faslu Tsani, di bab yang kedua, fi fadhailihi, tentang keutamaannya puasa. Nah, ini yang penting. Lisaumi, kata Syekh Izzuddin dalam kitabnya Fawaidun, memiliki beberapa faedah. Ada beberapa manfaat kenapa kita itu berpuasa. Yang pertama, raf'ud darajat, mengangkat derajat. Wa takfirul khotiat, menghapus dosa-dosa. Wa kasrus syahawat, menghancurkan atau melemahkan syahwat. Wa taksirus shadaqat, memperbanyak sedekah. Wa taufirut ta'at, memperbanyak ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, sebagai bentuk syukur kepada Allah alimil khafiyat, yang maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Walinjizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, mencegah atau menjauhkan dari bisikan-bisikan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Ini beberapa tujuan atau manfaat puasa. Fama raf'ud darajat, adapun diangkatnya derajat, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu para setan. Akhrajul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya yang lain, hikayatan an rabbihi azza wa jalla, menjelaskan tentang sabda Allah, tentang firman Allah, tapi firman ini tidak masuk dalam Al-Quran, melainkan hanya menjadi hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak cucu Adam, lahu, kembali kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Wasyamu junnah, puasa itu tameng atau perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, fala yarfus, maka jangan melakukan rafas, wala yaskhaf, dan jangan melakukan sahab. Fa in sabahu ahadun, maka apabila ada salah seorang di antara kamu yang diajak untuk bertengkar atau berselisih, falyaqul, maka hendaklah berkata, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, min rihil miski, dari wanginya misek. Walis-shaimi, dan untuk orang yang berpuasa, farhatannya, ada dua kebahagiaan. Idza aftara, apabila berbuka, fariha bifitrihi, dia bahagia karena makanannya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dia bahagia karena sudah melaksanakan puasa. Hadis tentang idza jaa Ramadan, kita sering mendengar
biasanya nanti di Ramadan. Itu hadis tentang idza jaa Ramadan, apabila Ramadan sudah datang. Futihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan wa sufidatis syayatin, dibelenggu setan. Maksudnya gimana? Syekh Izzuddin menjelaskan, ibaratun an kasiri ta'at al-mujibati li fathi abwabil jinan. Jadi Ramadan itu, Pak, nggak tahu kenapa tiba-tiba atmosfernya berubah. Yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Yang tadinya sering ngerasani jadi sedikit ngerasaninya. Nah, inilah barangkali yang dimaksud dengan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jadi seolah-olah takwa atau semangat kaum muslimin untuk meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan itu seolah-olah menandakan bahwa pintu surga itu dibuka, sehingga orang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Wa tagliqu abwabinar, dan pintu neraka ditutup maksudnya adalah ibaratun an qillati ma'asi al-mujibati liqlaqi abwabin niran. Ketika umat Islam sudah mulai ancang-ancang, sudah mulai baik ibadahnya, semakin semangat menghidupkan masjid, berjamaah, sholat taraweh, maka maksiat mulai menurun. Tingkat kemaksiatan lebih sedikit di bulan Ramadan. Dan itu ilustrasi oleh Nabi bahwa seolah ketika Ramadan itu pintu neraka ditutup. Wa tasfidus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya gimana? Ibaratun aning kita iwaswasatihim anis shaimin. Ketika orang berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum sejak fajar sampai terbenam matahari. Itu kan lemes, Pak, nggak punya tenaga. Lah orang kalau lemes, nggak punya tenaga, itu diajak opo-opo wah pegah, apalagi maksiat. Maka orang yang lapar itu secara tidak langsung dia sudah memutus rayuan, bujukan, dan waswasah dari setan. Nah, inilah yang dimaksud dengan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Terus gimana kok di bulan Ramadan masih ada yang maksiat? Kemungkinan tidak puasa. Kalau Ramadan puasa, menjalankan perintah Allah, pasti semangat ibadahnya tinggi. Keinginan untuk meningkatkan ketakwaannya bertambah. Dan dengan begitu, otomatis maksiat-maksiatnya juga ikut berkurang. Tapi kalau nggak puasa, namanya saja orang nggak puasa. Orang nggak puasa itu kan ya makan, minum, dia punya tenaga, nafsunya bangkit, dia bisa melakukan apapun, bahkan untuk nuruti godaannya setan. Maka ini menjadi penting kenapa kita itu setiap bulan Ramadan berpuasa. Kemudian hadis tentang kullu amal ibni Adam lahu ilasyam. Setiap amal perbuatan anak cucu Adam itu kembali kepadanya kecuali puasa. Kata Allah fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan
mengganjarnya. Adhafau ilahi adha tasrif. Allah sedang mensejajarkan kemuliaan amal ini dengan kalimat ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Itu seperti seorang pemimpin berkata kepada anak buahnya, nanti saya yang akan turun tangan langsung. Itu kan sebuah kehormatan, Bu. Jarang-jarang Allah itu turun langsung untuk menangani sebuah urusan. Tapi di puasa ini Allah berkata, aku sendiri yang akan mengganjarnya, yang akan membalasnya, bukan lewat malaikat. Lah ini maksudnya adalah sebuah pengagungan atau pemuliaan. Kenapa bisa begitu? Li'annahu la yadkhuluhu riya. Puasa itu salah satu ibadah yang tidak kemasukan riya. Puasa dan enggak puasa itu kalau sehari-hari kan enggak kelihatan, Bu. Kita sekarang duduk seperti ini, itu yang puasa sama yang enggak puasa enggak kelihatan. Karena sama-sama duduk, sama-sama beraktivitas. Beda kalau nanti makan, nah itu kelihatan. Yang kedua, wali annal ju'a wal atasa la yutaqarrabu bihima ila hadin min mulukil ardi. Dan puasa itu belum pernah ada sejarahnya, belum ada ceritanya digunakan orang untuk mendekati penguasa di dunia. Jadi nggak ada ceritanya jenengan pengen mendekati Pak Presiden atau Pak RT dengan cara berpuasa, atau jenengan demo kok malah tulisannya mogok makan, malah beneran mengurangi biaya. Karena apa? Kalau mendekati penguasa kok pakai puasa, mesti ndak bisa. Kalau yang penguasa dunia saja tidak bisa, apalagi untuk menyembah berhala. Wala yataqarrabu ilal asnam. Apalagi untuk mendekatkan diri kepada berhala. Dulu orang-orang kafir Quraisy ketika mereka masih dalam kejahiliannya, ketika masih menyembah berhala, ya tidak ada yang puasa. Kalau mau menghadap berhala, yang membawa sesajen, menyembelih hewan, mengundi nasib dengan anak panah, tidak ada yang menggunakan puasa. Makanya puasa ini spesial. Wa qaulu wa ana ajibihi, dan redaksi ana ajibihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Wa in kana huwal jazi ala jami' ta'ah. Kita tahu bahwa semua amal, semua ibadah kita itu ya yang mengganjar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Tapi seolah-olah dengan redaksi ini Allah ingin menyampaikan betapa ta'dzima jazaihi, bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya, ganjarannya besar. Kalau presiden itu bikin program, biasanya kan yang turun menterinya, yang turun ajudannya, yang turun sekretarisnya. Tapi kalau presiden turun langsung menangani, maka ini menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang istimewa, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu asyamu junnah. Kemudian tadi juga disebutkan asyamu junnah, puasa itu menjadi tameng atau perisai. Maknanya adalah as-saumu wiqayatun min adzabillah. Puasa itu menjadi perisai, menjadi penghalang kita dari api neraka, dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, bertakwa artinya mencegah diri kita dari
panasnya api neraka. Maka seolah ketika kita berpuasa, kita sudah membentengi diri kita, kita sudah mencegah diri kita dari terkena adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barrofasu, tadi juga disebutkan ketika berpuasa jangan latarfus. Rofas itu kalimat atau perkataan yang biasa diucapkan seorang laki-laki kepada istrinya. Nek bahasanya ya bercumbu. Nah, semua kalimat-kalimat yang mengarah ke situ itu ketika berpuasa tidak boleh, Pak. Oke? Jadi kalau berpuasa harus ditahan. Jangan mengatakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menjurus ke hubungan badan. Apapun itu. Meskipun itu halal di luar Ramadan, tapi ketika di Ramadan tidak boleh. Kemudian as-sahbu, la tashab. Tadi juga disebutkan tidak boleh as-sahbu. Apa itu as-sahbu? As-sahbu adalah al-khisamu, berselisih atau bertengkar. Kalau di luar Ramadan mungkin ya gelut, bahasa Jawanya kan gelut, bertengkar, tapi hanya sebatas adu mulut, itu tidak apa-apa lah, dikit-dikit. Tapi kalau udah berpuasa, kalau udah Ramadan, maka itu juga harus dihindari. Maka ketika nanti Ramadan, sing biasanya gelut dikurangi. Yang biasanya kalau pagi itu cekcok dikurangi. Jangan sampai Ramadan dengan selain Ramadan kok podo. Nah, ini nggak boleh. Karena dalam hadisnya sendiri disampaikan latas hab, jangan mengatakan sesuatu yang memicu pertikaian. Wes lebih baik ngalah, lebih baik kita diem daripada meladeni yang akhirnya justru bertengkar dan berselisih. Itu di Ramadan. Di luar itu ya kembali normal, ndak apa-apa. Qauluhu falyakul inni shaim, disebutkan dalam hadis juga, maka hendaklah orang yang diajak bertikai atau diajak berselisih itu mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maknanya adalah annahu yudzakiru nafsahu bisawm, puasa itu menjadi pengingat, menjadi rem, liyakufa anil musyatamati wal muqatalati, untuk mencegah atau meminimalisir dari perselisihan, pertengkaran, dan adu domba. Jadi puasa itu ketika kita tidak makan dan tidak minum, kita juga diperintahkan supaya menjaga mulut kita, menjaga lisan kita dari kata-kata yang memicu perpecahan, memicu perkelahian antara sesama muslim. Jangan sampai kita sudah tidak makan, tidak minum, tapi justru omongannya, kata-katanya menyakitkan. Nah, ini harus menjadi catatan, harus menjadi perhatian kita bersama. Wa amma qauluhu la khulufu famis shaimi, dan sabdanya juga la khulufu famis shaimi, sungguh wanginya mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih enak, indallahi, di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, min rihil misk, dari wanginya misk. Misk itu salah satu parfum yang disukai orang Arab. Nah, Nabi menjelaskan wong poso kuwi abape luweh wangi daripada misek yang biasa kalian pakai. Nek sekarang kurang lebih gitu. Tapi di sini ada kata indallah, di sisi Allah.
bukan indanas. Maka ketika kita puasa pasti bau mulut kita berubah, betul? Karena berubah nek ngomong aja cedak-cedak. Karena itu tetap mengganggu. Meskipun di mata Allah, di sisi Allah orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi, tapi secara nyatanya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu tidak enak. Maka kalau kita berpuasa sebaiknya jangan dekat-dekat kalau ngomong, karena itu tetap bau. Tapi memang indallah itu lebih wangi. Lah maksudnya apa di sini? Ada satu kata yang tersirat, yaitu la sawa bi khulufi fami shaim. Kenapa kok wangi bau mulut orang yang berpuasa itu dinilai lebih wangi? Maksudnya adalah karena berubahnya bau mulut orang yang berpuasa itu sebenarnya berpahala. Orang kalau nggak puasa kan mulutnya normal gitu, nggak terlalu bau. Tapi kalau orang yang berpuasa itu baunya berubah. Lah berubahnya bau mulut itu di mata Allah berpahala. Dan itulah yang dimaksud dengan atyabu indallah min rihil misk. Wangi bau mulut orang yang berpuasa meskipun bau, tapi indallah di sisi Allah itu dianggap lebih wangi dari parfum misk. Maksudnya adalah baunya itu berpahala. Sampai orang mau tidak makan, tidak minum sehingga bau mulutnya berubah, itu menjadi pahala, menjadi nilai plus bagi Allah. Wa amal farhatan, adapun dua kebahagiaan. Orang puasa itu kan punya dua kebahagiaan, Pak. Senang ketika puasa. Fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Yang pertama, kita bisa berpuasa itu nikmat. Tidak semua orang Islam yang ketika Ramadan datang bisa puasa. Ada di antara kita yang mungkin sudah usianya sudah sepuh sehingga kalau puasa nggak kuat. Atau mungkin ada yang pas Ramadan pas lagi babaran, takut nanti ada apa-apa dengan anaknya, maka boleh tidak puasa tapi nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nah, bagi kita yang ketika Ramadan datang bisa berpuasa, itu nikmat. Luar biasa bisa mengisi bulan Ramadan dengan puasa, itu nikmat. Maka karena nikmat kita harus senang. Puasa Ramadan datang bisa puasa itu harus senang. Itu yang pertama. Wal ukhra, dan kebahagiaan yang kedua, fali jaza ilahi idza jaza. Dan nanti ketika kita bertemu Allah di akhirat, kita senang karena dulu di bulan Ramadan waktu di dunia kita puasa mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi yang pertama, kita bisa puasa di Ramadan itu nikmat, dan nikmat itu harus kita syukuri. Salah satunya adalah dengan senang, dengan bahagia. Kita ditakdir di bulan Ramadan nanti bisa puasa itu harus senang. Dan nanti di akhirat dibalas atau diganjar. Bayangkan, puasa udah nikmat, di akhirat lebih nikmat. Ini kan dua kali, double. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan. Maka kehidupan orang muslim itu aslinya nikmat, Pak. Kita itu dimudahkan Allah untuk menjalankan kewajiban, dimudahkan untuk taat. Toh nanti di akhirat juga dikasih pahala. Itu kan enak banget itu. Wa qauluhu, dan sabdanya juga,
yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya dan syahwatnya karena mengharap ridhoku, karena semata-mata mencari ridhoku. Maknanya adalah annahu lamma asara ta'ata rabbihi ala ta'ati nafsihi. Ketika orang yang berpuasa itu lebih mendahulukan Tuhannya, lebih memilih mentaati Allah, ma'akuwati syahwati, sementara dia juga punya syahwat. Kita kan punya syahwat, punya keinginan, punya nafsu. Tapi ketika kita berpuasa, kita memilih untuk mentaati Allah, memilih untuk tidak makan dan tidak minum di bulan Ramadan, asabahullah, maka Allah akan memberinya pahala. Allah akan mengapresiasi. Wa man asarallah, dan barang siapa yang mendahulukan Allah, asarahullah, Allah akan mendahulukannya. Fa innahu yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Dan kedudukan Allah itu pada hamba seperti dia memperlakukan Allah. Maka kita sebagai orang Islam itu tingkatan atau kedudukannya atau makomnya itu bisa dilihat dari bagaimana kita memperlakukan atau memprioritaskan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita diperintahkan di bulan Ramadan misalnya, kita harus berpuasa. Padahal di Ramadan itu biasanya diskon bermunculan, harga-harga mulai turun, terus makanan jadi banyak. Tapi kita memilih untuk mentaati Allah, sudah nggak apa-apa. Kita nggak makan, nggak minum, maka itu menjadi nilai plus, menjadi nilai positif. Karena kita sudah mendahulukan Allah daripada mengejar hal-hal yang sifatnya keduniawian. Dan ini kata Allah, fa innahu yunzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Jadi kalau seorang hamba itu memprioritaskan Allah dalam kehidupannya, Allah juga pasti akan memprioritaskan dirinya dalam hal urusannya. Man hamma bimaksiatin, walihada man hamma bimaksiatin, maka dari itu barang siapa ada orang yang terbesit dalam hatinya untuk berbuat maksiat, summa tarakaha, kemudian dia tinggalkan maksiat itu khaufan minallah, karena takut kepada Allah, fa innallaha yaqulu lil hafadati, maka Allah akan berkata kepada para malaikat pencatat amal, uktubuha lahu hasanah, catat itu sebagai sebuah kebaikan. Fa innahu innama taraka syahwatahu jarraya ay min ajli, karena orang itu mau meninggalkan maksiat karena mengharap ridho Allah. Nah, ini kan kabar gembira, Pak. Kita punya niat melaksanakan kebaikan, kita punya niat buruk, nggak jadi dilaksanakan kebaikan. Jadi mulai sekarang banyak-banyak niat baik dan banyak-banyak niat buruk, tapi habis itu jangan dikerjakan, karena itu juga menjadi pahala. Maka jenengan yang tiba-tiba terbersit untuk bermaksiat terus nggak jadi, itu oleh malaikat dicatat sebagai sebuah kebaikan. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang didustakan. Kehidupan orang Islam itu nikmat sekali, Pak. Di dunia kita taat juga difasilitasi, di akhirat diberi pahala, diberi upah. Kalau kita punya niat baik, baru niat baik saja itu sudah ditulis sebuah kebaikan. Satu, nanti kok kebaikan itu dilaksanakan, itu jadi dua, bahkan bisa menjadi lebih banyak lagi, dilipat gandakan. Tapi kalau kita punya niat buruk, niat berbuat jahat,
itu sama Allah belum ditulis. Sampai kita melaksanakannya baru ditulis satu keburukan. Maka kita mendengar ini, mengetahui informasi ini, jadi orang Islam harus optimis. Jangan kita itu wah dosaku wis akeh banget, tapi kita lupa bahwa Allah sudah mentakdir kita bisa sholat. Allah pernah mentakdir kita bisa puasa. Allah mentakdir kita bisa menafkahi istri dan anak. Allah sudah mentakdir kita sekian banyak kebaikan, seolah-olah itu enggak dianggap. Ini jangan sampai terjadi. Karena ingat keburukan itu boleh manakala membuat kita dekat pada Allah, tapi kalau dengan ingat keburukan kita jadi semakin terpuruk, semakin tidak termotivasi, maka itu harus dihilangkan. Justru yang harus dikuatkan adalah mengingat nikmat-nikmat yang sudah kita terima dari Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan? Boten nggih. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bekal kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan datang kepada kita semuanya dan bermanfaat untuk kita. Kemudian kita pada pagi ini terkumpul 500.000 rupiah. Alhamdulillah 500.000 rupiah. Mudah-mudahan menjadikan amal bagi semuanya. Allah menggantikan yang terbaik untuk kita. Kita akhiri dengan bacaan adalah